Candi Kedulan adalah sebuah candi yang terletak di Dusun Kedulan, Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun pada sekitar abad ke-8 dan ke-9 pada masa Kerajaan Medang. Candi ini ditemukan terletak 3-7 meter di bawah permukaan tanah. Kemungkinan tertimbun lahar Gunung Merapi yang meletus besar-besaran pada awal abad ke-11. Karena jenis tanah di sekitar candi terdiri dari 13 lapisan berbeda, maka kemungkinan besar terjadi 13 kali letusan yang menimbun candi tersebut. Bagian bangunan induk ditemukan pada tanggal 24 November 1993 oleh seorang penambang pasir. Kemudian diperiksa oleh SPSB Prambanan, sekarang adalah BPCB DIY, dan diketahui bahwa 85% batuan candi masih asli dan dapat ditemukan walaupun berserakan, sehingga mulai dilakukanlah usaha-usaha untuk melakukan pemugaran atau restorasi. Pada tahun 2003, di lokasi penggalian ditemukan 2 prasasti yang ditulis dalam aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno yang masing-masing kemudian dinamakan Prasasti Penanggaran dan Prasasti Sumundul. Keduanya bertanggal 15 Agustus 868 Masehi. Isi tulisan keduanya mengenai pembebasan pajak tanah di Desa Penanggaran dan Desa Parihyangan untuk pembuatan bendungan dan irigasi serta pendirian bangunan suci bernama Tiga Harian oleh penguasa Kerajaan Mataram. Kemudian pada tahun 2015 ditemukan kembali satu buah prasasti yang ditulis dengan aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno berangka tahun 900 Masehi. Diberi nama Prasasti Teluron 3 Daun tentang perbaikan bendungan dan tanah perdikan bagi bangunan suci Tigaron. Dari sini dapat diduga bahwa nama bangunan ini pada masanya adalah Parihyangan I Tiga Harian, yang berarti tempat suci di 3 daun. Menurut Prasasti Penanggaran atau Parahyanan Haji I Teluron, tempat suci kerajaan di 3 daun menurut Prasasti Teluron. Pemugaran candi diselesaikan pada tanggal 1 November 2019 dengan anggaran 1,5 miliar rupiah. Dan pemugaran Candi Powara dilakukan pada tahun 2020. Symbolism of Durga, Nandiswara, Lembu Nandi, Lingga, Agastya, Water of Life, Fountain of Life, terus banyak simbol air. Juga di pripihnya tadi ada pripih juga, di bawahnya arca. Tadi ada gambar struktur tadi ya? Ya, ada gambar struktur dari yang pokoknya ada bawah. Sekitar berapa 3 meteran tuh di bawah ada ininya. Ada yang namanya kayak kotak gitu, yaitu ya pripihnya kalau istilahnya. Ya, isinya pripeh itu kalau di sini kayaknya kayak batu gitu ya, kayak batu, terus bebatuan gitu, artinya bebatuan. Kemudian ada ya mungkin itu kayak guratan atau apa ya mungkin tulisan atau kata-kata yang mungkin kata Om itu ya, jadi simbol Dewa Hindu atau Trimurti yang Om itu. Banyak baterainya apa? Nomornya kan? Ini kita ada di area Candi Kedulan. Candinya mirip sebetulnya dengan Candi Sambisari, tapi lebih kecil. Nah, ini candinya.
Oh, ini malah masih ada gawang-gawangnya ya. Iya. Oh, ada ini, terus di kelilingnya masih ada itu ya, masih ada kayak ruang mengelilingi candi utama. Ternyata lingganya kan di tengah-tengah itu. Nah, di sini ada lembu nandi itu. Oh, ada lembu nandi ya? Itu yang tengah. Lembu kan itu. Ateng tuh. Kelihatan nggak di zoom? Kalau dari situ malah ketutup ini, kayak stupa itu ya. Tapi ini kok ada Linggayoni ya? Yang tadi kan di luar di Cambisari. Ini Linggayoni nih. Nah, itu lengkap. Tapi yang lingganya buatan itu. Iya. Baru maksudnya. Yang itu bener lembu enggak tuh? Kok? Dari belakang. Iya. Ah, lembu. Tapi kok anu ya, nggak nampak kalau di sini ya. Coba di zoom coba. Ini toh. Ya. Lembu ya. Tapi nanti kita ambil dari barat. Punuknya ya, dari sana mungkin kelihatan. Kita muter dari sana. Ke sini toh. Nggak ke situ aja. Oh ya, dari sana bisa ya? Nah. Ayo. Kita muter lewat jalan ini yang tadi. Belum diizinkan turun, tapi sudah boleh dari atas. Ini yang sumuran. Tadi paling kiri adalah Linggayoni, tengahnya Lembu Nandi, dan di sini ada sumuran. Yang ujung sini sumuran, Mas. Jadi Linggayoni, Lembu Nandi, sumuran. Sumur aja. Oh iya. Oh iya. Air itu berarti. Oh situ. Berarti ada lingga, lembu, sumur ya. Iya. Keseli ya Pak, asam lambung. Manifest ya. Bisa. Setelah berkeliling candi, kami melihat beberapa foto-foto yang ada di museumnya yang dipajang di pilar-pilar ini ya, di panel-panel ini. Kita lihat di sini ada foto ekskavasinya, berapa foto. Jadi ada dari awal penemuan. Ya, gambarnya tidak terlalu jernih, tetapi cukuplah untuk memberi informasi gitu ya. Penggalian candi ada beberapa berserakannya gitu ya, serakan-serakan batu. Nah, ini 13 lapisan sedimen. Kemudian ini ada prasasti, ada 2 yang ada di sini ya. Nah, ini
kemudian ada temuan arkeologis, benda-benda yang ditemukan. Bisa Anda baca sendiri ya, ada sekitar 10 alat atau 10 benda yang ditemukan pada waktu penggalian awal. Candi Kedulan. Tahun 93. Ada prasasti Sumundul, Pananggaran. Pananggaran. Ini yang berkaitan yang bahas ini mesti bahas kedua. Berarti ya akeh tenan ya candi.
Reposte che da rapotisi che ridia sikinda reporet sakere de kai sikere poret sike porque de sikiana arete ke sikere de sikiana harapati hasikin oka poret hese kari kasikina haramate kesin koro pote il ke de sikere pokora da kai sikere posikete sa parete kai se kar poret sikere de sikere poret sa Koto kasa kaara pota kasi kira ta kaara pokasin. Pora kata se kara ta kaya sa kita poya si kira ta kaya se kita kaara pora ta kaya sa kira ta. Pora te se kita sa pera te kasi kira ta kese kara se. Tanggal 11 Januari 2022 jadi apa namanya? Kedulan. Kedulan. Ya, masih satu kompleks dengan ya Prambanan itu dekat banget. Prambanan Sambisari. Para leluhur yang melakukan worship di kawasan ya di belakang saya ini Candi Kedulan, ini ada candi utama ya. Depannya ada Candi Piwara atau Pawiran. Pawara ya. Pawara. Intinya kayak istilahnya kayak pembantu atau candi pembantu, nah Atau penjaga malah. ya mungkin begitu. Nah di candinya ini ada beberapa patung yang berbeda. Di yang ini Ujung sebelah sini. yang ujung sini tuh lingga yang Lingga Yoni. putih ini. Nah, Ini. lingga. Ini ada Lingga Yoni tapi itu baru itu ya. Ya lingga itu buatan baru. Di tengah itu ada lembu atau Di sana sapi ya. Lembu Nandi. Nanti yang di sana kotak saja kayak apa namanya Pak? Sumuran. Yang di ujung Jadi, sana sumuran. kira-kira kayak sumber air atau tandon air, Sumuran. air suci ya. Tidak ada air sucinya di sumurannya gitu ya, konsepnya seperti itu. Oh ya, jangan lupa ini atas rekomendasi Mbak Ilma. Ya, atas info dari Kakak Ilma. Jadi intinya ada Siwa, ada Durga tadi ya. Ya, Durga. Nah, ada Durga, ada Agastya, Nandi Suara. Jadi ada fotonya, nanti bisa dilampirkan. Jadi ada para our ancestor itu melakukan penyembahan kepada Durga, kepada Agastya yang merupakan wujud Siwa. Kemudian juga simbol-simbol L atau lembu. Terus ada air kehidupan di sumurannya, ada lingganya juga. Nah, itu di desainnya kira-kira seperti itu. Jadi simbol-simbol ini adalah simbol L atau Tuhan atau L ya. Jadi ada kepala sapi atau ox, ada ox yang di depan sana, ada itu simbol ketuhanan, nah itu kedewataan. Oh, di sana juga ada batu-batu ya, intinya seperti itu. Dan simbolism of Durga, Nandi Swara, lembu Nandi, Agastya. lingga Agastya, water of life, fountain of life, Terus gajah apa? Ganesha. Ganesha itu kayak hikmat ya, jadi dia sumber kebijaksanaan. Nah seperti itu. Jadi lalu kami worship menyembah seperti ini. Terus banyak simbol air juga di pripihnya, tadi ada pripih juga di bawahnya arca. Tadi ada gambar struktur tadi ya. Ya ada gambar struktur Dari yang pokoknya ujung ada sampai bawah. sekitar tadi berapa 3 meteran tuh di bawah ada ininya, ada yang namanya kayak kotak gitu, yaitu ya pripihnya kalau istilahnya. Ya isinya pripih itu
Kalau di sini kayaknya kayak batu gitu ya, kayak batu. Terus apa ya? Ya bebatuan gitu, artinya bebatuan, kemudian ada ya mungkin itu kayak guratan atau apa ya, mungkin tulisan atau kata-kata yang mungkin kata Om itu ya, jadi apa, simbol dewa Hindu atau Trimurti yang Om itu. Terus jadi intinya ada paku bumi, anunya apa ya Inggris ya, the earth nail. Mungkin perlu dibuat terjemahkan istilah sendiri. Pokoknya ada itu kan ya, simbol perjanjian. Nah, ya pokoknya model lingga juga kan itu, jadi paku itu kan lingga, di siwa lingga atau ya pokoknya seperti itu. Di dalam atau di bawah arcanya itu, bawah candi itu dianggap rohnya itu, dari rohnya candi atau jiwanya candi, dan dianggap apa ya, membawa kuasa itu, atau kehadiran ya, kehadiran. Jadi kehadiran dari Siwa, kehadiran dari Agastya, kehadiran dari Durga, kehadiran dari Ganesha dan macam-macam ini dihubungkan dengan nancepnya gitu ya, nancepnya Pripeh di dalam perut bumi, di dalam perut atau Bhogarbo itu, di dalam rahim bumi gitu istilahnya begitu. Jadi memang konsepnya seperti itu, penyembahan dari Medang entah itu para rajanya itu melakukan ritual di sini untuk memberi izin, bahkan meminta gitu ya, mereka meminta kepada roh Siwa, roh Durga, roh Agastya ya, jadilah para dewa atau mungkin konsepnya juga para leluhur gitu, untuk tinggal di dalam Pripeh itu dan menjaga kesucian dari candi.